Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini yang diberitakan Filipus itu. Ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini menunjukkan kecepatan di dalam peningkatan rohani. Enggak begitu susah, saudaraku. Ya, dia langsung mengerti dan dia percaya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Mudah sekali, saudara. Baiklah, kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku. Kesempatan ini adalah peluang untuk kita boleh meningkat, mendapat perbaikan dari Tuhan, untuk berkembang dalam Tuhan, berkembang dalam berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan, saya mau mengajak kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, dan ini juga adalah supaya kita mengalami perkembangan. Baik, mari kita mau baca Kisah Rasul pasal 8. Ya, sampai selesailah, ya, ayat 26 sampai selesai. Sida-sida dari tanah Ethiopia, biar kita semua terberkati. Saya baca yang genap biar saudara nanti sambung dengan yang ganjil. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berkata Filipus, ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pengusaha dan kepala perbendaharaan di Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu berkata pada Filipus, pergilah situ dan dekatilah mereka itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, kalau tidak ada yang membimbing aku, lalu yang membimbing itu naik dan duduk sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam keringanannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulai Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba
di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di sini ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika dua percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba mengalihkan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Bersama kita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil kepada semua orang sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara-saudaraku, saya mau ambil satu jalur untuk kita perhatikan, yaitu mengenai seorang yang disebut di sini sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya. Dan untuk kita bisa melihat lebih mudah firman ini dan menarik dalam hidup kita, ini sida-sida ini adalah ingin dalam perkembangan, rindu pertumbuhan ini. Jadi semua kita harus rindu perkembangan, harus rindu pertumbuhan, harus ada peningkatan. Bayi saja, bayi seandainya ada lahir sekali 5 kilo kan besar, gemas. Tetapi dalam pertambahan waktu sudah 5 bulan masih tetap 5 kilo. Ini cerita saya, bayi 5 kilo. Kalau sudah setahun masih 5 kilo. Kira-kira orang tuanya mulai risih atau apa, mulai kacau atau masih sukacita. Saya pikir sudah mulai bertanya-tanya. Apalagi 5 tahun tetap 5 kilo. Sudah deh. Apalagi sudah 25 tahun. Sudah dewasa benar. Masih 5 kilo. Ini namanya tidak ada perkembangan. Banyak orang dalam dirinya, khususnya kerohanian, kasihan. Berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tidak mengerti bertumbuhkah rohaninya atau tidak. Ini. Tadi kalau baik saja, coba. Saya pikir semua bisa mengerti. Yang dia muda-mudi ini, yang masih muda ini, kalau bayi tetap 5 kilo, 5 tahun, bayi, sudah 19 tahun, masih 5 kilo, kira-kira ada enggak? Ini pacarku lagi. Juga, kurasa enggak ada. Ini saudara-saudaraku, ya, itulah. Jadi betapa menyedihkan kalau tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan. Makanya semua harus berkembang, bertumbuh. Anak TK jadi SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu 7 SMP itu kelas 1, 8 SMP kelas 2, 9, 10 udah SMA. Ini harus ada perkembangan. Haleluya. Dan di dalam Tuhan, Tuhan memberkati orang yang bersungguh-sungguh, saudaraku. Semua
Tadi saudara kita bersaksi sudah di 3 tahun ngambil D3-nya, diploma. Ya, iya. Tuhan juga akan bawa di dalam perkembangan. Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, yang penting jangan jauh dari Tuhan. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Jadi kalau saya perhatikan sida-sida ini hampir sama dengan tadi malam perempuan apa tadi malam? Ratu Sheba. Jauh. Datang ini melihat mujizat pertolongan Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam kerajaan Salomo. Nah, ini juga sida-sida ini ingin mengalami kuasa Tuhan karena dia juga mencapai kira-kira di atas 2.500 kilometer jauh. Tadi malam kalau ya Ratu Sheba itu sampai 3.000 kilometer, itu 2 kali panjangnya Sumatera. Karena Sumatera itu 1.500, kalau Jawa ini 1.000. Nah, dari ujung ke ujung, ujung Kulon ke ujung apa satu lagi? Iya, tapi ada ujung juga, ujung Ul. Pokoknya gitu lah dulu waktu sekolah, udah lupa sih. Ini saudaraku ya. Jadi begitu jauhnya ingin melihat kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita ini kalau hanya sekitar Jakarta ini jangan malas saudaraku. Cari Tuhan dengan sungguh. Jangan kalah sama sida-sida, sama Ratu Sheba. Ribuan kilometer. Ini saudara-saudara yang kasih. Kita kalau masih di Jakarta, seandainya jalan juga paling 2 jam. Udah selesai, ujung bisa. Ya. Pokoknya semua harus semangat. Bertumbuh dan berkembang. Dan berkahnya juga pasti bertumbuh dan berkembang. Saya saudara-saudaraku bukan karena pintar, bukan karena gagah, bukan karena kuat. Hanya ibadah kepada Tuhan. Ya, saya rasakan semua Tuhan membuat sampai berkat-berkat juga berkembang. Mustahil tidak berkembang sampai berkat-berkatnya kalau bersungguh-sungguh. Makanya saudaraku jangan separuh-separuh, harus benar-benar. Sekali mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Sekali ibadah setia, sungguh-sungguh saudaraku. Saya yakin pasti berhasil. Tuhan tidak bohong. Pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya setia semuanya. Setia ibadahnya, setia pelayanannya. Kalau Tuhan buka bagi kita pelayanan, setia. Jangan pikir, wah aku cuma jalani kolektif. Ya kalau itu dia bisa jalanilah. Setia terus. Diberkati Tuhan. Main musik, apa semuanya, apapun talenta kita, setia terus. Karena ukurannya bukan hebatnya pelayanan, tapi Tuhan memberkati orang yang setia. Makanya Tuhan bilang dalam Wahyu berapa? 2 ayat 10. Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan. Semua tahu, sebagian tahu ya. Iya, tapi sekarang semua sudah tahu. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kamu kita baca udah tahu. Syukur bagi Tuhan. Setia. Haleluya. Kalau bukanlah setia itu, jangan sampai
kita meninggalkan tabiat setia. Dalam segala hal, saya lihat kalau setia itu ada perkembangan. Ya, usaha kecil juga kalau ditekuni, saya berhasil loh. Karena yang buat berhasil itu bukan hanya usaha itu, tapi sifat yang setia memang sudah ada di dalam berkat Tuhan. Jadi, usahakan setia, apalagi dalam kasih kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Apalagi kita mendahulukan itu, membuat itu yang paling terutama, mengutamakan, maka Tuhan nanti akan mengutamakan berkat yang terbaik juga bagi kita. Ini saudaraku. Jadi tidak ada yang mustahil, dan Tuhan tidak pernah bohong. Setia sampai mati. Tuhan memberikan mahkota, itu sudah inti tertinggi daripada ia mengalahkan sampai kepada maut sekalipun. Ini saudara-saudara yang kasih. Jadi kita ambil kesimpulan setia. Orang Ethiopia ini, saya lihat juga ini saudaraku, wah luar biasa. Dia mulai tinggalkan itu kampungnya, dia, dan rupanya dia itu mungkin sewa, karena dia di sini naik apa dia tadi? Apakah dia dari jauh sekali itu 2000 sampai 2.500 km? Nggak mungkin. Ya, kalau mobil mesinnya sekarang boleh lah, tapi kalau ini, wah berapa lama dia nanti? Nah itu nggak tahu disewa atau enggak. Yang penting saudara-saudaraku, kerinduannya itu. Nah, makanya kita harus meningkat dalam kerinduan seperti Daud. Yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menantikan kemurahan Tuhan dan menikmati karibnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Bukan cuma Daud diberkati oleh Tuhan, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Doa saya tidak ada yang luput, semua harus diberkati oleh Tuhan. Pengusaha apapun saudara, sesuai dengan bagaimana kita ini, ya, bagaimana ya keahlian masing-masing. Yang jualan, yang atlet, yang di kantor harus diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan keluar dari firman-Nya. Dia ada di dalam janjinya. Kita hanya yang harus mau setia dan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi mau setia sungguh-sungguh. Amin ya. Tuhan memberkati. Harus sampai semakin meningkat berkat-berkatnya. Tuhan tidak senang kita mundur. Tuhan tidak senang melihat anak Tuhan mundur. Tapi Tuhan selalu senang untuk kita meningkat, berkembang, dan sampai dalam berkat-Nya, dan akhirnya nanti kita masuk Yerusalem baru. Tuhan ingin itu terjadi bagi kita. Maka untuk itu Yesus kita sudah datang ke bumi ini. Bahkan Dia bukan hanya datang meninggalkan tahtanya di surga,
tapi dia juga sudah mati tersalib bagi kita, menyelesaikan semua rintangan. Tinggal di kita, kalau kita mau setia, Tuhan pasti berkati kita semua. Tidak ada yang mustahil. Jadi tinggal kita ini, saudaraku. Jadi kalau kita nyanyi, jangan cuma nyanyi begitu. Ingat juga firman, setia, setialah, setia selamanya, seperti Tuhan Yesus, setia selamanya. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia selamanya. Jadi kalau Tuhan sudah setia, ya kita juga setia juga lah. Amin. Saudara-saudaraku yang lansia, jangan kecil hati. Yang penting setia. Nanti Tuhan yang gendong kita kalau udah kita capek. Sampai masa tuamu. Apa kata Tuhan? Tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mengikut kamu dan menyelamatkanmu. Ini saudaraku. Jadi jangan khawatir, tidak ada hambatan. Mau lansia, mau rambut putih, maju terus. Setia terus. Kalau kita juga tidak mampu jalan, Tuhan yang gendong kita. Ini sudah ada jaminan. Haleluya. Pokoknya setia terus. Iya. Ini dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Filipus ini sudah ada kesetiaan. Dan saya juga heran saudara-saudaraku, kenapa saya begitu tertarik mengenai Filipus dengan perempuan sida ini dengan perempuan Ratu Seba. Itu saya belum tahu ada kekristenan di sana, belum. Ya, Filipus ini juga justru terima Tuhan di atas kereta. Haleluya. Lah, tadi saya ngomong apa tadi? Oh iya, Filipus. Sida ini menerima Yesus di atas kereta. Ini saudaraku, bukan waktu di sana. Jadi mungkin dia hanya dengar berita, saudara-saudaraku. Nah, kita ini sudah baca, sudah khotbah, sudah apa. Ya, jangan kita kalah, saudaraku. Kalau sida ini gak ada khotbah di tempat dia, gak ada ibadah, saudaraku. Begitu juga Ratu Seba, gak ada. Tapi dia boleh datang, hanya dengar Salomo. Dan Yesus adalah melebihi dari Salomo. Kita harus semakin bersungguh-sungguh. Kita harus ada dalam firman dan ada dalam berkat itu, saudaraku. Tidak boleh di luar firman kita klaim berkat Tuhan untuk kita, nggak bisa. Makanya kita berusaha harus dalam firman. Banyak orang imannya iman tanpa dasar. Padahal iman tanpa dasar firman Tuhan gak ada, rubuh, saudaraku. Tapi kalau ada firman Tuhan, pegang terus sampai jadi, dan Tuhan pasti tidak permalukan kita. Pasti ada diberkati, saudara-saudaraku.
Kalau rasa lemah, supaya kuat, yakini Tuhan pasti berikan kekuatan. Kalau rasa sakit, yakini sampai ditolong oleh Tuhan. Saya heran saudaraku, dokter nggak berani operasi saya, tapi Tuhan tolong aja. Ya. Nggak dioperasi jantung, ya sembuh-sembuh sendiri. Semua itu saudaraku. Ya, banyak penyakit. Alhamdulillah. Sampai saya ditinggal sendiri, kosong ruangan semua, dingin sendiri. Nah, udah pakai baju operasi lagi. Ini ditinggal satu malam. Wah, gitulah. Saudaraku, Tuhan kita sanggup menemani dan menolong kita. Dialah penghibur kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan pasti menolong kita. Harus diyakini dengan sungguh. Pegang terus janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, jadi sida ini saya perhatikan. Sebenarnya dia rindu beribadah dan dia sudah mau pulang, saudara-saudara itu. Ya, kalau kita perhatikan ini 27:28. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia. Lalu berangkatlah Filipus yang adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Serikat Rakyat Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saya juga heran, saudaraku, siapalah yang suruh dia beribadah? Enggak ada gembalanya, enggak ada gereja di situ dulu. Ini ya Filipus saja, itu baru murid Yesus, baru ditinggal oleh Yesus, naik ke surga, terangkat ya. Ini keadaan di Kisah Rasul ini. Tapi itulah saudara-saudaraku ya. Sekarang orang itu, ini artinya sida-sida itu, sedang dalam perjalanan pulang. Ini ya, sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku, saya lihat Tuhan suruh Filipus, pergi kamu. Ini perhatian Tuhan. Setiap yang ada kerinduan, Tuhan tidak biarkan dan Tuhan tidak permalukan. Ada saja jalan Tuhan menolong sehingga semua boleh terberkati. Nah, sama dengan kita, mau kuliah, mau kerja, mau apapun, ada jalan Tuhan menolong. Tuhan bisa suruh, saudaraku. Makanya ibadah kita jangan ibadah salah-salah, harus sungguh-sungguh. Wah, kalau nyanyi-nyanyi, kalau puji Tuhan, terus sambil kalau dia harus sampai mengerti, saudaraku, dan harus sampai hidup kita dirubah sampai melakukan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan. Sudah dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Wah, ini mau pulang ini juga tak baca Alkitab. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi kalau kita baca kitab juga harus sungguh-sungguh, saudaraku. Oh ya, perlu jangan diam-diam kedengaran. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Biarpun nggak mengerti, pokoknya bacain aja terus. Nanti Tuhan tolong. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, kita puji Tuhan. Kalau ada yang mau bertanya, ya saya siap kita berbincang-bincang kapanpun. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, seperti domba
seekor domba ia dibawa kepada pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang memgunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara-saudaraku, menunjuk kepada pengorbanan Yesus yang begitu menjadi yang jaminan bagi kita. Allah sendiri rela mengorbankan. Yohanes 3 ayat 16 kira-kira hasilnya apa? Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dialah menjadi domba Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini yang diberitakan Filipus itu. Ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini menunjukkan kecepatan di dalam peningkatan rohani. Enggak begitu susah, saudaraku. Ya, dia langsung mengerti dan dia percaya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Mudah sekali, saudara. Ada orang kalau diajak, ya harus dikubur hidup lama, dalam arti bertobat sungguh-sungguh, dibaptis. Susah sekali. Banyak lagi alasannya segala macam. Tapi kalau sida-sida ini tidak, saudaraku. Begitu dia lihat air dengan apa yang dibaca dan diterangkan oleh Filipus, dia sendiri yang langsung berkata, ya, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jawab Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini saudaraku, langsung dia dibaptis, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ini yang penting, saudaraku. Ada sukacita di dalam kita, sukacita yang mengalir sampai kita masuk ke Yerusalem baru. Ya, ini sangat penting bagi kita. Menghadapi apapun, kita harus bersukacita dan berkemenangan. Menghadapi apapun, kiranya Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, masuk dalam perkembangan yang sesungguhnya. Kalau saya boleh memperhatikan, ya, ini kita pasal 8. Kalau kita masuk ke dalam mundur satu, ya, angka dari 8 jadi berapa? 7. Di sini saya lihat ada satu, ya, perkembangan yang luar biasa. Ya, Kisah Rasul pasal 7. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada ayat 22, pasal 7 ayat 22, sekarang 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudaranya, yaitu orang Israel. Ini saudara-saudaraku tidak mau senang sendiri di istana, ya, tapi
dia rindu melihat saudara-saudaranya itu harus sama, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Itu artinya satu perasaan. Haleluya. Kita harus begitu, saudaraku, memperhatikan sesama, khususnya apalagi kita seiman, apalagi kita seatap. Haleluya, saudaraku. Ini jangan kita tanpa perkembangan. Ya, ini Musa dalam umur yang ke-40 tahun. Timbullah keinginan, artinya untuk mengunjungi saudara-saudara, yaitu orang Israel. Yang saya akan bawa kita